Jayapura. Dan inilah dia, ayam kinantan PSMS Medan, asuhan Coach Iwan Setiawan. Ya, seperti kita lihat bagaimana Galih Sudaryono dipercaya kembali mengawal gawang dari PSMS Medan dan Patricio Jimenez menjadi kunci lini pertahanan, merangkap sebagai kapten dan Fandi diplot untuk menjadi striker sendiri dan Zada. Edward Ifak Dalam dan juga Patricio Jimenez. Dan inilah dia, Mutiara Hitam Persipura Jayapura, asuhan Coach Raja Isa. Iya, kita lihat Rendra bahwa Raja Isa akan menurunkan Boas Salosa dan Ian Kabes sebagai pengganti Jeremiah dan Bento. Dan kita lihat Persipura bermain dengan 4-4-2, ini berarti, atau 3-5-2, ini berarti Raja akan menguasai lapangan tengah untuk menembus pertahanan PSMS. Formasi siap-siap dan inilah dia kick-off babak pertama Jarum Indonesia Super League. Bola Senin Super PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Langsung saja kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Dorong saya kepada Pierre Bio Paulin. Masih Pierre Bio Paulin kali ini. Langsung memberikan umpan pada pergerakan dari Ricardo Salampesi. Terlalu deras dan juga kontrol dari Ricardo Salampesi sepertinya masih belum sempurna. Menghasilkan lebaran ke dalam kepada PSMS Medan. Inilah dia Pierre Bio Paulin. Lebaran ke dalam langsung saja. Kembali terjadi perebutan bola. Bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura langsung memberikan sebuah tekanan. Kali ini bola dikuasai oleh Boas Salosa. Berhasil direbut kembali kali ini. Datang membantu Ricardo Salampesi. Cukup mobile penampilan Ricardo Salampesi. Ya, kembali kali ini umpan yang cukup manis. Tapi masih berhasil dipotong oleh Patricio Jimenez. Yang menempati posisi sebagai seorang libero di jantung pertahanan dari PSMS Medan. Ian Kabes diplot sebagai seorang striker. Menggantikan duo striker Alberto Goncalves dan juga Ernest Jeremiah yang mendapatkan suspended. Tidak bisa memperkuat Persipura Jayapura dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Masih kali ini melalui Kakak Edu. Berhasil direbut oleh Leonardo. Dorong bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Kita lihat pergerakan dari Andri Yoga, pemain yang sebelum memperkuat PSMS Sleman. Pelanggaran di depan wasit Muklis Ali Fatoni dilakukan oleh Sajojo Ortisan Salosa. Andri Yoga. Tenang bebas kali ini bagi PSMS Medan. Perlahan-lahan PSMS Medan mulai mencoba keluar dari tekanan tim Persipura Jayapura. Kembali kali ini sebuah serangan melalui Ian Luis Kabes. Cepat kali ini. Kita lihat para pemain dari Persipura Jayapura. David Darocha berhasil dipotong dengan baik tadi. Dan kali ini Ortisan Salosa yang menguasai bola. Langsung saja kepada Boas Salosa maksudnya. Berhasil diamankan oleh Fadli Hariri. Dan kali ini serangan balik dari Mukli Sawang. Yang kali ini berikan bola tadi kepada seorang Andri Yoga. Dan kembali dari sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Ramadhani yang menempati posisi bek kiri dari pasukan Iwan Setiawan. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan berani meladeni permainan bola dari kaki ke kaki yang diterapkan oleh Persipura Jayapura. Kembali kali ini melalui Fadli Hariri. Langsung ke dalam kotak penalti. Perebutan bola. Ada Ricardo Salampesi. David Darocha kali ini mendelay bola. David Darocha. Masih David Darocha langsung saja melebar ke sebelah kiri kepada Ortisan Salosa. Kakak Edu. Masih Edward Ifak Dalam. Victor Igbonevo. Ya, hampir sama pola permainan Bung Reda. Kita lihat bahwa kedua kesebelasan bermain dari ke kaki, kemudian diakhiri dengan umpan-umpan panjang. Tapi kita lihat memang pergerakan para striker belum efektif mungkin. Karena itu mudah sekali bola diintercept oleh para pemain belakang. Fabricio Bastos tadi. Dan kali ini kembali mengarah ke dalam kotak penalti. Ya, sejauh ini memang kita lihat masih begitu banyaknya permainan di lini tengah. Dan memang masih mencari-cari karena kita tahu masih permainan masih jauh di bawah 5 menit. Dan setiap pemain, setiap gelandang masih selalu melihat, ya masih adanya juga salah-salah passing yang kita tahu ini adalah sangat mendasar. Dan inilah mungkin tingkat ketegangan yang masih terlihat belum begitu lepas bermain. Dan inilah yang harus dicairkan dari kedua tim. Fabricio Bastos kembali ke belakang dia. Berikan bola pada Fadli Hariri. Kembali kali ini Fabricio Bastos. Leonardo Dinelli kembali kepada Fadli Hariri. Berusaha menyisir sektor sayap kanan. Leonardo Dinelli. Andri Yoga kembali kepada Leonardo. Cukup baik kerjasama anak-anak Medan kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Fadli Hariri. Langsung saya ke sektor sebelah kiri.
Maksudnya kepada Muklis Sawang terlalu deras. Berani meladeni permainan teknik tinggi Persipura Jayapura, anak-anak muda PSMS Medan. Ya cukup menarik memang kita lihat bagaimana permainan 1 sentuhan dan 2 sentuhan dilakukan anak-anak Medan. Ini adalah suatu indikasi bahwa mereka berani bermain cepat untuk mengarahkan bola langsung ke depan. Dan ini adalah satu momen memang yang harus mereka lakukan karena kita tahu kondisi teknik yang dimiliki pemain Persipura masih di atas rata-rata yang mereka miliki. Balik kali ini Victor Igbonevo menguasai bola kepada Edward Ifak Dalam. Tisan Saloza kepada Pierre Biopaulin. Salah satu kelebihan dan juga kelemahan dari Persipura, Bung Rendra, bahwa hampir semua bola di lapangan tengah melalui Ifak Dalam. Pemain-pemain lain kurang berkreasi untuk memberikan umpan-umpan ke depan. Kembali ke belakang seperti kita lihat, pasti nanti akan mencari bola ke Ifak Dalam lagi. Kembali kali ini Jack Comboy. Ya, Ya, kita lihat. Bola Edward Ifak kembali Dalam. ke Ifak Dalam. Karena selain pemain tidak berani memberikan umpan jauh untuk umpan terobosan. Kecuali Ifak Dalam saja. Salah satu kelemahan dan juga mungkin satu kelebihan nanti. Muklis Sawang kali ini. Masih Muklis Sawang, kita lihat back pass kepada Yandri Pitoy. David Darocha, pemain yang menempati posisi starter di musim ini setelah sempat sering di bangku cadangan oleh Raja Isa dan juga pelatih sebelumnya Irfan Bakti dalam skuad Persipura Jayapura musim lalu. Ortizan Salosa, kembali dia pulang kandang ke Persipura Jayapura setelah sempat mengarungi pertarungan di Arema Malang dan juga Persija Jakarta. Jack Comboy mencoba bersabar, anak-anak dari Persipura Jayapura mencoba menembus ketatnya dan juga disiplinnya permainan dan juga gaya rap-rap dari PSMS Medan. Ramadhani, inilah dia sebuah terobosan yang terjadi. Cheerleaders sudah hadir di sebuah stadion. Umpan yang cukup baik, berhasil patahkan tadi. Buah Salosa. Sebuah serangan balik, ya pelanggaran bagaimana kita lihat tadi Edward Ifak Dalam. Tabrakan dari Andre Yoga dan juga Leonardo. Tenang bebas kali ini bagi PSMS Medan dalam tayangan lambat. Tabrakan beruntun terjadi antara dua pemain ini. Sudah 6 menit pertandingan berlangsung, Bung Rendra. Sudah 3 kali umpan diarahkan kepada Buah Solosa, tapi Buah Solosa belum bisa menenangkan bola secara baik. Karena kelihatan memang masih ketakutan kalau ada pemain lawan yang datang dari belakang ya. Mungkin lebih baik bisa jadi Boas ditarik dulu ke pinggir. Jangan terlalu main di tengah langsung ditempel oleh pemain-pemain PSS Medan. Ya, saya pikir memang itu salah satu strategi lain yang harusnya dimainkan. Kita tahu bahwa apabila memang dia menjadi striker utama, dia harus dijaga ketat setiap lawan. Apabila dia menjadi second striker, coming from behind, inilah mungkin peluang yang akan bisa didapatkan apabila dia diberikan bola. David Rocha kali ini Ya. berikan kepada Edward Ifak Dalam. Kembali kali ini bola mengarah maksudnya kepada Buah Salosa. Ya, seperti dikatakan tadi. Masih sedikit takut-takut Buah Salosa menerima umpan dari rekan-rekannya. Pierre Biopaulin, Ladia Pato Jimenez. Cukup galak Iya. Jimenez untuk mengintercept Boas Solosa. Cukup lugas. Lugas. Jack Comboy, dorong saja dia kepada Ian Luis Cabes. Masih dapat dipatahkan oleh Ramadhani. Kita lihat, tidak ada seorang pemain PSMS Medan di daerah pertahanan dari Persipura Jayapura. Pierre Biopaulin kembali kali ini. Ya, kita lihat bagaimana apabila pemain Persipura menguasai bola, hampir semua pemain PSMS Medan berada di sisi lapangan permainan sendiri. Ini menandakan bahwa mereka memang lebih mengharapkan serangan-serangan balik counter attack yang akan mereka lakukan apabila mereka merebut bola. Ian Luis Cabes. Ya, offside sepertinya. Dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh Coach Iwan Setiawan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meladeni atau juga menjaga para pemain Persipura Jayapura dengan sistem man-to-man marking, tapi mereka lebih akan memainkan pola zona marking untuk melihat kelihayan dan juga strategi dan juga permainan individu dari para pemain-pemain Mutiara Hitam. Ya, 1 jam sebelum pertandingan ini saya sempat menghubungi Raja Isa, Bung Rendra, dan dia yakin sekali bahwa timnya akan memenangkan pertandingan. Sesubar dari Raja Isa yang Iya. memang
sangat tidak senang ketika timnya harus bermain imbang 2-2 dengan SFC. Tapi tentu harus dibuktikan. Biarpun bagaimana PSMS non Persipura memiliki nama-nama besar. Jack Comboy kali ini kepada Edward Ivagdalam. Masih berkutat di lapangan tengah permainan dari dua tim. David Darrocha kali ini. Masih David Darrocha, pemain asal Brasil, berikan bola kepada bek kanan tim nasional Indonesia, Ricardo Salampesi. Ya, seperti yang kata Bung Reva tadi, bahwa sebenarnya betul juga apabila kita lihat bola selalu dimainkan kepada Ivagdalam, dan apabila Ivagdalam dijaga mati ketat oleh pemain pertahanan lini tengah dari PSMS, maka habislah Persipura. Kita mengharapkan bahwa David Darrocha lah menjadi pemain kedua yang bisa mengatur serangan apabila deadlock yang dialami oleh Edward Ivagdalam. Kembali kali ini Ricardo Salampesi kepada J. Comboy. Masih memainkan possession football anak-anak Persipura dan kali ini berhasil direbut oleh anak-anak Medan. Fadli Hariri kembali. Leonardo Dinelli berikan kepada seorang gelandang bertahan Asri Akbar. Patricio Jimenez kali ini langsung menusuk ke dalam kotak penalti. Tidak ada rekan yang dituju dan bola dikuasai oleh Yandri Pitoy. Jack Comboy atau juga Victor Ibonevo tadi kembalikan kepada David Darrocha. Langsung umpan daerah cukup baik kepada Ian Luis Cabes kali ini. Ya, sebuah pelanggaran mendekati daerah kotak penalti, berbahaya tentunya bagi PSMS Medan. Ya, satu long pass yang pertama yang terbaik yang saya lihat di menit-menit di bawah menit 11 ini. Di sini adalah true pass yang atau long pass yang sangat baik mengarah ke daerah, dan di situ kita Ian Cabes mampu menguasai bola dengan baik. Namun kita lihat Bastos melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya. Kita lihat di sini posisi pelanggaran yang mungkin bisa dimaksimalkan menjadikan gol, bahkan mungkin peluang gol bisa tercipta di sini. Ya, ini merupakan satu tendangan bebas yang dikatakan di sepak bola modern sekarang 75% bisa menghasilkan gol. Kesempatan bagi Persipura Jayapura untuk bisa mematahkan deadlock yang terjadi, untuk sulit menembus daerah pertahanan atau juga kotak 16 dari PSMS Medan. Ada David Darrocha dan juga Edward Ivagdalam memang terkenal memiliki tendangan-tendangan bola mati yang cukup baik. Sementara ini pagar dari PSMS Medan, Leonardo Dinelli, Muklis Sawang, dan juga ada jumlah pemain Persipura Jayapura. Sebuah tendangan placing dan tipis berada di atas gawang dari Galis Daryono, dilepaskan oleh David Darrocha. Ya, kita lihat bagaimana tendangan David Darrocha, akurasi sangat baik, namun kita sangat disayangkan masih tipis di atas jaring gawang. Ya, sedikit saja turun maka akan repotlah gawang dari Gali tadi. Mungkin juga peluang gol akan bisa tercipta. Reaksi dari Raja Isa, kita lihat. Kembali bergulir bola ke tengah lapangan kali ini. Hasil dikuasai oleh Leonardo Dinelli. Masih Leonardo Dinelli, sebuah tendangan percobaan dari second line dilepaskan oleh Leonardo Zinelli yang menggunakan nama Zada. Ya, kita mengingat Zada mencetak gol spektakuler pada saat mereka bermain melawan Sriwijaya dari tendangan bebas jarak jauh, dan inilah percobaan pertama oleh Zada melakukan syuting dari jarak jauh untuk memberikan shock terapi kepada Yandri Pitoy. Tapi memang berat bagi PSMS untuk menembus Persipura karena 4 pertahanan yang ada di kubu Persipura ini cukup kuat semuanya. Buasa Losa mengejar bola kali ini, dibayang-bayangi dia oleh Asri atau Ramadhani. Masih Buasa Losa, kita lihat bergoyang-goyang dia. Sudah sangat kangen sekali tentunya para pecinta sepak bola melihat aksi dari Buasa Losa. Merupakan aset nasional Buasa Losa. Kedua striker dari kedua tim sama-sama memiliki trauma. Sebenarnya Rendra, kita tahu bahwa Rahmat Afandi pun pernah mengalami patah kaki yang cukup lama, dan kita lihat di sini bagaimana Rahmat Afandi sudah menghilangkan trauma yang dialami dia dengan mencetak gol perdananya. Ya. Sementara kita mengharapkan apakah Buas mampu juga menghilangkan traumanya di pertandingan ini. Dan Anda tentunya bisa menjadi saksi di bola Senin Super ini dalam Jarum Indonesia Super League. Akankah Buasa Losa mematahkan traumanya, ataukah Rahmat Afandi kembali menunjukkan kelasnya sebagai seorang bomber muda berbakat bagi Indonesia? Kembali tadi bola dari Paulo Rumeri. Ya, sebuah serangan kali ini melalui Ricardo Salampesi. Masih Ricardo Salampesi kepada Buasa Losa. Masih Buasa Losa, sebuah tendangan Buasa Losa tipis dan masih berhasil diamankan oleh Galis Daryono. Kita lihat peluang dari Boci.
ciri khas Boas Solosa di mana dia bisa menggoyang orang di dalam kotak penalti kemudian melepaskan tembakan, tapi memang kelihatan tembakannya sudah baik sekali tapi bola kurang keras. Arah bola sudah bagus sama sekali. Baru saja kita bicarakan apakah Boas mampu mencetak gol pertamanya dan hampir saja Boas melakukan itu, dan kita lihat bagaimana kesigapan Gali masih mampu memotong, mengintersep shooting yang dilakukan oleh Boas. Peluang pertama dari Boas, saya pikir inilah peluang terbaik. Boas Salosa tadi mencoba melakukan sebuah tendangan yang masih dapat ditepis dengan baik oleh Gali Sudaryono. Sebuah serangan balik kali ini. Langsung saja bola, serangan balik dari para pemain. Rahmat Afandi yang menguasai bola. Inilah dia, Rahmat Afandi masih menguasai bola. Kita lihat langsung berikan ke sektor sebelah kanan kepada Andri Yoga, cukup baik. Andri Yoga first time masih berada di samping kiri gawang dari Yandri Pitoy. Ya, kita lihat bagaimana kepintaran counter attack yang dilakukan anak-anak di Medan. Kita lihat dengan permainan yang pintar dari Afandi mengalihkan serangan ke sebelah kiri atau sebelah kanan yang di situ berdiri Andri Yoga, namun sayang shooting first time-nya lambung jauh dari Mr. Yandri Pitoy. Sama-sama memiliki satu serangan yang baik Persipura melalui Boas. Kemudian PSMS baru saja kita lihat. Jeko Boy kali kepada David Darocha. Masih David Darocha. Pelanggaran terhadap David Darocha. Kita bisa melihat bagaimana di sini para pemain dari Persipura Jayapura sepertinya juga sudah mulai merubah gaya permainannya. Mereka tidak selalu mengandalkan seorang Edward Ifak Dalam, tapi sudah mulai memberikan kesempatan kepada David Darocha. Bagaimana tadi sebuah aksi dari Sajojo Ortisan Salosa. Fadli Hariri. Kembali kali ini sepak pojok akan dilakukan oleh Ian Luis Cabes. 2-0. Ian Luis Cabes sudah lakukan ke tiang jauh kali ini, sebuah peluang. Penyelamatan kembali dari Gali Sudaryono. Jeko Boy. David Darocha kali ini langsung sebuah tendangan dan kembali. Bola belum begitu keras dan masih dapat ditangkap dengan baik oleh Gali Sudaryono. Darocha sama artinya melatih kiper barusan Ren. Ya, tendangan yang begitu lemah, Bang. Ya, tendangan langsung begitu mengarah ke pelukan dari Gali, memang tidak begitu merepotkan. Namun paling tidak ada satu usaha positif yang dilakukan. Pelan-pelan tempo sudah mulai meningkat ini karena kedua kesebelasan sudah memiliki beberapa peluang. Dengan biasanya dalam sebuah sepak bola kalau peluang sudah terbangun maka kemudian tempo akan meningkat. Bernardo Dinelli atau Zada. Balik kali ini Zada menguasai bola. Berikan dia kepada Asri Akbar. Leonardo Dinelli cukup baik kerjasama anak Medan kali ini. Andri Yoga masih belum sempurna sundulannya. Mengarah kepada Ian Luis Cabes. Ada Pato Jimenez tadi. David Darocha kepada Ortizan Salosa. Pierre Bia Paulin. Victor Igbonevo. Pada J. Comboy. J. Comboy kali ini yang menguasai bola untuk Persipura Jayapura. Skuad yang memang tidak jauh berbeda dari musim lalu berada di Persipura Jayapura. Bahkan mereka saat ini diperkuat oleh nama-nama yang merupakan putra daerah mereka, yaitu Jara Pangkali dan Ortizan Salosa. Balik lagi kali ini memainkan bola dari kaki ke kaki. Association Football terus diperagakan kali ini, mengarah bola maksudnya kepada Ricardo Salampesi dan juga Paulo Rumere. Ada J. Comboy kepada Ricardo Salampesi. Langsung umpan ke dalam kotak penalti. Masih kali ini kita lihat pergerakan dari Boas Salosa tadi. Dipotong dia oleh Ramadhani. Iya, tadi satu umpan yang sangat baik dari Edward Ifak Dalam, namun kita lihat bola tidak dapat dikontrol dengan baik oleh Boas. Bahkan sepakan tadi mengenai sedikit tubuh. Ya, di sini mengenai tubuh dari Boas. Inilah dia Boas Salosa yang berhasil mencetak 12 gol musim lalu sebelum akhirnya harus berhenti, tidak bisa meneruskan permainannya bersama dengan Persipura Jayapura di sisa Liga Indonesia 2007 karena cedera patah kaki. Coach Iwan Setiawan
Pelatih yang juga pernah berkibar bersama Pelita Jaya di era Galatama. Masih termenung Coach Raja Isa. Paulo Rumere kali ini kepada David Darrocha. Ortizan Salosa kepada Pierre Biopolin. Ya, cukup disiplin pemain-pemain PSMS. Mereka menerapkan sistem delay, bahwa mereka baru mengambil bola di daerah sendiri, sedangkan bola di daerah lawan mereka diamkan saja. Jadi mereka menunggu pemain-pemain PSMS masuk, pemain-pemain Persipura masuk, baru setelah itu mereka rampas. Ya, Ini akan sulit ditembus kalau Persipura tidak kreatif ya. Betul, saya setuju sekali Bang. Kita lihat bagaimana ada saat setiap pemain sudah mulai mendekat ke daerah kotak penalti. Disitulah mereka langsung melakukan man-to-man marking yang sangat-sangat baik. Dan kita lihat segala peluang yang terdapat sekarang dari Persipura adalah dari tendangan-tendangan bebas yang menandakan bahwa PSMS begitu rapatnya, sehingga mereka juga melakukan pelanggaran untuk menghalau serangan dari pemain Persipura. Kembali kali ini peluang bagi Persipura Jayapura. Edward Ivagdalan dan juga David Darrocha berada di depan bola. Jaraknya memang cukup jauh, tapi tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Edward Ivagdalan. Tendangan kali ini kembali masih berada di pelukan dari Gali Sudaryono. Peluang kedua dari Persipura Jayapura dilepaskan oleh Edward Ivagdalan, pemain kelahiran 19 Desember 1974. Ya, kembali akurasi sangat baik, sebenarnya sudah mengarah ke gawang, namun memang kekuatan bola masih begitu gampang diantisipasi oleh Gali. Dan inilah peluang kedua dari tendangan bebas yang dilakukan anak Persipura. Dan saya pikir anak-anak Medan juga harus sedikit meminimalis pelanggaran-pelanggaran di depan kotak penalti apabila mereka juga tidak mengharapkan bahwa peluang-peluang tercipta gol dari Persipura dari tendangan bebas seperti ini. Ian Luis Cabes. Jacob Boy kali ini. Langsung dorong saja dia, cukup baik. Ya, kembali pelanggaran terhadap Ian Luis Cabes dari Pato Jimenez. Cukup galak Pato Jimenez. Sepertinya sudah mulai paham dengan sistem rap-rap ya. Ini yang tadi saya katakan Rendra, bahwa mereka juga tidak akan membiarkan main Persipura untuk lebih mendekat ke daerah kotak penalti, dan mereka selalu memberikan pelanggaran apabila mereka nantinya juga akan dilewati oleh pemain Persipura. Lebih baik melakukan pelanggaran daripada mereka dilewati. Paulo Rumere kali ini bersiap-siap. Kita lihat sudah dilakukan oleh Paulo Rumere. Ya, bola kali ini masih berada dalam kotak penalti. Ortizan Salosa, masih Ortizan Salosa. Pada Victor Igbonevo kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata masih belum juga. Bukan sebuah pelanggaran kali ini, masih bola dikejar oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa, umpannya cukup baik. Sayang sekali apa yang terjadi, sepertinya sebuah pelanggaran. Kerjasama dari para pemain Persipura Jayapura masih belum membuahkan hasil. Sudah bagus sekali Boaz memberikan umpan Ren, tapi sayang yang menyambut bolanya Ian Cabes kalau tidak salah, tidak bergerak ke depan, hanya menunggu di belakang. Dan berbahaya bagi pemain PSMS kalau mereka terus bertahan seperti ini, karena lama-kelamaan tentu saja serangan tetap akan bisa mencapai sasaran bagi pemain-pemain Persipura. Mereka juga harus balas menyerang. Dan ini kelihatannya mereka sudah mulai, tapi memang agak susah untuk melewati beberapa pemain tangguh di lini belakang Persipura ini. Fadli Hariri akan melakukan lemparan ke dalam, maksudnya tadi kepada masih Zada kali ini menguasai bola, cukup baik Zada. Ada Pierre Biopolin, kembali kali ini Fadli Hariri. Ya, kita lihat Fadli Hariri cukup baik mengontrol bola dan juga melindungi bolanya dari terjangan para pemain Persipura Jayapura. Dorong kembali ke dalam kotak penalti, masih ada Pierre Biopolin kembali. David Darrocha masih dapat mengejar bola. Langsung saja kali ini umpan panjang kepada Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa berkejar dia dengan Pato Jimenez. Ramadhani kali ini menguasai bola. Sugianto kepada Asri Akbar. Kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Ramadhani. Iladia Zada. Langsung saja dorong dia kepada Rahmat Afandi tadi maksudnya. Kali ini Mukli Sawang. Langsung saya kembali Rahmat Afandi menguasai bola cukup cepat. Anak-anak Medan kali ini umpan kepada Mukli Sawang. Sudah berada dalam posisi offside. Mukli Sawang, umpan baik dari Rahmat Afandi. Iya, satu skema permainan sangat baik yang ditunjukkan anak-anak dari Medan. Mereka sudah mulai berani melakukan penyerangan, namun sayang sekali memang umpan begitu bagus dari Rahmat Afandi.
dan Muklis Sawang berdiri sejajar, yang wasit akhirnya menyatakan bahwa Muklis berdiri di posisi offside. Peluang yang sangat baik. Sejauh ini Persipura belum bisa memperlihatkan pola permainan 3-5-2, di mana bahwa 5 gelandang yang justru menjadi senjatanya dalam menembus sering diakhiri dengan umpan-umpan panjang. Seharusnya gelandang yang muncul dari depan untuk menjaga ketika pemain depan mereka ditahan oleh lawan. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni memberikan kartu kuning pertama kepada Sugiatno. Inilah dia kartu kuning perdana yang dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni. Ya, pelanggaran terhadap Pantas. Ya, Pantas. keras sekali memang apa yang dilakukan oleh Sugiarno. Karena masuknya mencederai lawan. David Arrocha kali ini melengkung bolanya. Ditinju saja bola oleh Gali Sudaryono. Edward Ifak dalam. Masih David Arrocha atau Ricardo Salampesi. Jacob Boy. Kita bisa melihat, atau Pierre Biopolin maksudnya, kita lihat sebuah tendangannya. Masih berada di samping kanan dari gawang Gali Sudaryono. Inilah dia Pierre Biopolin. Ya, hal yang jarang terjadi. Kita lihat bagaimana Bio merangsek ke depan, melesakan bola, namun memang sayang shooting yang dilakukan memang belum mengarah ke gawang. Pelanggaran, sebuah dorongan tadi. Artisan Salosa. Persipura Jayapura, sebuah tim yang juga tampil menjadi juara di Liga Indonesia tahun 2005. Ketika itu ditukangi oleh Coach Rahmat Darmawan. Dan juga tampil di peringkat 5 dan juga peringkat 13 pada tahun 2003 dan 2004 ketika Liga Indonesia memakai sistem format satu wilayah seperti sekarang ini. Sayang tadi Pato Jimenez. Hendra, seperti yang kata tadi Bung Reva, bahwa memang benar apabila pemain-pemain tengah daripada Persipura tidak berjalan dalam memberikan umpan-umpan, kita tidak sama sekali tidak melihat adanya Ortiz Salosa yang melakukan shooting. Ya, terlambat sepersekian detik Andri Yoga. Sayang sekali tidak ada usaha yang kita lihat dari menit-menit awal tadi. Ortiz Salosa melakukan penetrasi atau melakukan shooting yang melakukan overlapping dan bahkan diakhiri dengan umpan-umpan jauh. Yang baru kita lihat yang berani melakukan hal ini adalah Ricardo Salampesi di sebelah kanan. Sepertinya faktor kecepatan menjadi kunci bagi PSMS Medan untuk bisa menembus trio center back yang memang terkenal sangat-sangat keras dan juga sangat-sangat besar dari Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes kali ini. Handball. Begitupun Ian Luis Cabes masih begitu kesulitan untuk melewati lini pertahanan dari PSMS Medan yang sejauh ini masih begitu rapat. Disiplin di belakangnya. Mereka tidak berani meninggalkan pos masing-masing. Kita lihat bahwa hampir bola yang ditujukan kepada striker selalu 3 atau 4 pemain PSMS di belakang menjaga. Ya. Langsung mendekat rapat. Fabricio Bastos. Maksudnya kepada Asri Akbar tadi. Kali ini David Arrocha. Lihat bagaimana pemain belakang PSMS, mereka tidak mau maju ke depan. Mereka menunggu di tempat, sehingga memang sangat susah bagi Persipura kalau Persipura bermain dengan bola-bola panjang. Harusnya bermain dengan bola-bola pendek, kemudian diakhiri umpan menyilang melalui sayap. Baru mungkin bisa membongkar pertahanan PSMS. Kembali pelanggaran dari Ian Luis Cabes yang diplot sebagai penyerang murni di partai ini. Sebuah peran yang cukup baru setelah sebelumnya memang lebih sering bermain sebagai penyerang sayap atau juga winger di Persipura Jayapura ataupun juga di tim nasional Indonesia. Andri Yoga kali ini. Asri Akbar. Zada tadi. Maksudnya kepada Fadli Hariri. Sebuah sapuan tadi dari Ortizan Salosa. Kembali lagi kali ini bola melalui Zada atau Rahmat Afandi. Dan kali ini Andri Yoga berikan kepada Asri Akbar. Pelanggaran kita lihat. Asri Akbar tidak bisa mengerem.
ya memang tidak ada unsur kesengajaan. Namun di sini satu kredit poin positif yang dilakukan anak Medan bahwa ya satu tendangan kredit poin yang saya lihat bahwa mereka berani memainkan bola dari kaki-kaki dan mereka begitu percaya diri untuk bisa menguasai bola lebih lama. Namun kita lihat memang sangat sulit apabila mereka bermain dengan satu striker seperti Rahmat Afandi di depan, apabila dari ini kedua Zada maupun Andrioga begitu terlambat untuk membantu pergerakan dari Rahmat Afandi. Sebenarnya peluang yang mereka miliki juga terbuka. Pierre Biopolin kali ini menguasai bola. Masih Pierre Biopolin, stopper asal Kamerun. Kepada Ortizan Salosa. Kembali lagi kepada Edward Ivar Dalam. Paulo Rumere, masih Paulo Rumere. Dorong saja dia kepada Ricardo Salampesi. Masih Ricardo Salampesi, kembalikan dia kepada David Darrocha. Masih David Darrocha, kita lihat menguasai bola David Darrocha. Sebuah sliding dari Fabricio Bastos. Pierre Biopolin. Ortizan Salosa atau juga Boa Salosa. Susah Bung Rendra. Anda lihat 9 pemain PSMS berada di daerahnya. Sangat sulit untuk ditembus oleh pemain-pemain Persipura. Tapi kita lihat apakah bisa lebih kreatif pemain-pemain Persipura ini untuk memberikan atau menerobos pertahanan PSMS ini. Masih David Darrocha. Edward Ivar Dalam, kita lihat. Masih mencoba bermain puzzle sepertinya Persipura Jayapura untuk menembus pertahanan. Tidak ada seorang pemain dari PSMS Medan di daerah Persipura Jayapura. Ya, 10 pemain semua berada di daerah pertahanannya sendiri. Rendra, bagaimana kita lihat memang mereka begitu disiplin. Mereka tidak mau kecolongan sedikit pun gol. Ya, kali ini Boa Salosa. Sayang sekali kontrol bola masih terlalu deras dari Boa Salosa. Ya, kembali pengawalan yang begitu ketat dilakukan anak-anak Medan kita, bagaimana Hariri begitu cepat atau ya di sini. Ya, disinilah penguasaan daerah yang sangat baik dari Hariri untuk memberikan peluang kepada Gali menangkap bola tadi. Sepak pojok pertama sepertinya bagi PSMS Medan. Kita bisa melihat ini, apakah bisa anak Medan memanfaatkan kesempatannya melalui bola-bola mati. Tapi bisa Anda lihat dari gerakan pemain-pemain tidak ada yang menapsu ke depan ke kotak penalti. Seperti tidak masuk untuk mencetak gol karena khawatir. Lihat, hanya 3 pemain, 4 pemain. Semuanya berada di tengah, kemudian juga berada di belakang untuk menjaga bola. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Sangat spekulasi. Dilepaskan oleh bek kiri Ramadhani. Salah satu muka baru dan juga pasukan muda di jajaran PSMS Medan, asuhan Iwan Setiawan musim ini. Kembali lagi bola bergulir. Masih Fabricio Bastos kepada Ramadhani. Ortizan Salosa. Masih Ortizan Salosa. Ada Pierre Biopolin. Berhasil direbut oleh Asri Akbar. Sugiatno kembalikan kepada Asri Akbar. Dorong kali ini. Maksudnya tadi kepada Rahmat Afandi. Kali ini Andri Yoga. Sebuah pelanggaran dari Victor Igbonevo terhadap Andri Yoga. Ya, satu kepintaran dilakukan oleh Rahmat Afandi. Dia menarik pemain pertahanan. Dia mengawal dirinya dengan memberikan peluang kepada Andri Yoga untuk mengisi poin striker ya. Di sini ya ganjalan dari Boas telak sekali dan mengakibatkan pelanggaran pertama untuk PSMS di daerah yang sangat berbahaya, Rendra. Dan kita tahu ada Zada di sini, Bu. Ya, spesialis tendangan bebas ya. Ya. Yandri Pitoy meminta rekan-rekannya. Ya. Dia minta satu pemain lagi untuk Sangat menjadi berbahaya pagar. apabila Jendri Petoy bergantung kepada pagar. Karena pagar ini bisa ditembus dengan tendangan banana. Seperti kita tahu bahwa tendangan melengkung. Leonardo Dinelli kali ini sebuah tendangan dan penyelamatan. Kita lihat sebuah peluang pertama dari PSMS Medan melalui bola mati. Ya, dan menembus pagar tadi. Tendangan melengkung dilepaskan tadi oleh Zada. Mengarah ke sebelah kiri. Tiang dari Yandri Pitoy. Kembali Rahmat Afandi. Pierre Biopolin. Sugiatno. Leonardo Dinelli cukup baik tadi umpannya. Rahmat Afandi kembali. Sayang sekali kita lihat tadi. Rahmat Afandi berusaha untuk mengirim bola ke tiang jauh. Tapi terlalu dekat kepada Yandri Pitoy.
Ian Luis Cabes kali ini dapat menguasai bola dengan baik. Masih Ian Luis Cabes. David Rocha. Masih David Rocha yang menguasai bola. Paulo Rumere terlepas. Langsung sebuah serangan balik kali ini. Tidak ada seorang pemain dari PSMS Medan. Sayang sekali yang kita lihat bagaimanapun tidak ada pilihan lain selain Rahmat Afandi di depan. Kita lihat begitu ketatnya pengawalan juga dari Bio maupun dari Victor menyulitkan Rahmat untuk bergerak. Jacob Boy kali ini kepada Pierre Bio Paulin. Masih Pierre Bio Paulin. Berikan kepada Edward Ivac Dalam. Kita lihat di chip bola tadi. Buasa Losa. Pierre Bio Paulin kembali kali ini. Mencoba menarik tapi memang sangat-sangat disiplin. Tidak mau terpancing untuk maju atau juga naik ke atas para pemain dari PSMS Medan. Leonardo Dinelli. Masih juga kali ini Zada. Sulit dicari rekannya siapa umpan karena memang tidak siap ada pemain yang di depan. Andre Yoga kali ini. Ada Victor Igbonevo. Mukli Sawang. Dapat dipatahkan kali ini Edward Ivac Dalam. David Rocha. Masih David Rocha kali ini mengejar bola. Cukup cepat David Rocha. Masih David Rocha. Berikan cukup baik kepada Paulo Rumere. Masih Paulo Rumere. Sayang sekali berapa kali tadi tentunya Paulo Rumere sudah bersiap-siap melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih Paulo Rumere. Kembali lagi kepada Ricardo Salampesi. Ini dia Paulo Rumere kembali. Edward Ivac Dalam. David Rocha. Masih David Rocha. Sebuah tendangan David Rocha. Cukup baik. Masih berada di sebelah kiri gawang Galih Sudaryono. Ya memang begitu sulit pasukan Persipura untuk menembus pertahanan dari medan yang begitu rapat. Kita lihat akhirnya keputusan untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Inilah alternatif terakhir dilakukan anak-anak Persipura. Tipis sekali memang, masih bagus. Pertandingan nanti akan berubah sedikit atau berubah banyak apabila salah satu tim ini bisa mencetak gol. Kalau belum sampai bisa gol maka pertandingan akan seperti ini. Kedua tim sangat hati-hati maju ke depan. Kedua tim sangat hati-hati sekali untuk menjaga daerah pertahanannya. Persipura pun daerah pertahanannya tidak berani juga naik ke depan, tetap menggantung Paulin di bawah. Kemudian juga di situ ada nomor 32 Victor Igbonevo. Victor Ibone ya. 3 orang di belakang terus menjaga. David Rocha kali ini. Edu Ivac Dalam. Kepada J. Comboy. Seorang Ian Luis Cabes juga bermain agak sedikit ke dalam. Pierre Bio Paulin. Ortizan Salosa. David Rocha. Kembali kali ini kepada Ortizan Salosa. Cukup baik Ortizan Salosa. Masih berhasil dipatahkan oleh Sugiatno. Pierre Bio Paulin. Dorong saja dia. Kepada Edward Ivac Dalam. Masih Edu Ivac Dalam. Kepada Ricardo Salampesi. Mencoba kali melakukan tekanan. Mukli Sawang pun juga membantu pertahanan. Kembali kepada Edward Ivac Dalam. Ini dia David Rocha. Victor Igbonevo. Dan kita lihat sejumlah pemain Persipura sudah meninggalkan posnya. Iya. Sudah mengepung setengah lapangan. Ya, mereka bermain di setengah lapangan dari permainan PSMS Medan. Dan seluruh pemain PS Medan pun turun ke daerahnya sendiri untuk menjaga gawang mereka. Fadli Hariri. Kembali Pierre Bio Paulin, semakin maju dia. Langsung saja menghadap ke kotak penalti. Ada Pato Jimenez. Edu Ivac Dalam kembali kepada Buasa Losa. Masih ada Fabricio Bastos. Asri Akbar kepada Mukli Sawang. Ramadhani kali ini. Pato Jimenez. Fabricio Bastos. Dorong saja dia. Kembali kepada Fadli Hariri. Kali ini Asri Akbar. Ya, ada seorang pemain bersiap-siap kita lihat. Yaitu nomor kostum 8, Afan Lubis.
Ya, memang kita lihat bagaimana permainan di lini tengah Sugiatno maupun juga Asri Akbar yang memang kelihatan memang lebih dominan dalam segi pertahanan. Saya melihat faktor Afan Lubis, pemain yang senior dan mempunyai kualitas dalam memberikan umpan-umpan ke depan, inilah mungkin alternatif yang diharapkan oleh Coach Iwan bisa merubah cara permainan dari anak-anak Medan. Fabrizio Bastos kali ini. Kembali Bastos kepada Fadli Hariri. Maksudnya tadi kepada Andri Yoga, berhasil dipotong oleh Pierre Bio Paulin. Masih Pierre Bio Paulin kepada David Darrocha. Ricardo Salampesi kepada Jack Comboy. Lihat Bung, tidak ada satupun pemain PSMS akan mengambil bola di daerah. Mereka turun dulu ke daerah sendiri, baru setelah itu baru diambil. Jadi memang sangat susah ini. Buasa Losa kali ini, masih Buasa Losa, peluang tentunya Buasa Losa. Masih berhasil dipatahkan oleh Patricio Jimenez. Iya, sayang sekali peluang yang baik yang dimiliki oleh Boas, namun credit point masih kita arahkan kepada Pato Jimenez yang begitu cepat menutup gerak dari Boas. Ya, apabila ini dia mampu melewati Pato, ya peluang mencetak gol besar sekali. Ya, Asri Akbar ditarik keluar, digantikan oleh Afan Lubis, pemain yang memang sudah sangat-sangat berpengalaman. Galis Daryono musim lalu beredar di tim Elang PSS Sleman. Ricardo Salampesi masuk ke dalam kotak penalti, kita lihat. Begitu juga dengan Victor Igbonevo. Yan Luis Cabes sudah lakukan kali ini. Masih dapat diamankan tadi oleh Galis Daryono. Serangan balik coba dibangun oleh anak-anak PSMS Medan. Ya, kali ini Rahmat Afandi berikan umpan daerah kepada Muklis Sawang. Cukup tenang Edu Ifak Dalam. Ya, cepat sekali tadi kita lihat bagaimana kembali Rahmat Afandi mampu mengalihkan atau merubah permainan dari kanan ke kiri, dan inilah hal-hal inilah yang sering dilakukan anak Medan yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Persipura. Fadli Hariri, Afan Lubis diharapkan memang memberikan warna baru untuk mendukung Zada dalam menggempur Persipura Jayapura. Galis Daryono, kembali Fadli Hariri sudah keluar lapangan. Kita lihat Ricardo Salampesi bermain di sektor sebelah kiri. Ada pergeseran kelihatannya. Biasanya menempati sektor kanan, kemudian dia bermain di kiri. Tapi untuk sementara kelihatannya Rendra, dia bergerak lagi ke sebelah kanan. Tapi memang belum terlihat, boleh dikatakan gerakan-gerakan muncul dari Ortisan maupun Salampesi yang kemudian diakhiri dengan umpan ke depan gawang. Karena kita tahu bahwa mereka bermain dengan 3-5-2 ya, Bung. Inilah yang diharapkan untuk keluar melakukan penyerangan, Tapi memberikan memang umpan. tidak terlepas dari disiplinnya Iya. pemain-pemain PSMS menjaga daerahnya. Sehingga tidak ada lowong di belakang. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Langsung saya David Darrocha kirim bola daerah kembali kepada Boas Salosa. Ada Sugiatno tadi. Kembali dari sektor sebelah kiri melalui Muklis Sawang. Inilah dia Muklis Sawang. Umpan ke tengah, kita lihat Leonardo. Masih ada Victor Igbonevo. Paulo Rumere. Edward Ifak Dalam. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya pemain dari Medan. Mereka Balik. langsung kembali ke daerahnya. Ricardo Salampesi. Inilah dia Artisan Salosa, Pierre Bio Paulin. Menunggu di sepertiga lapangan para pemain dari PSMS Medan. Atau Jimenez tadi, Pierre Bio Paulin, Edu Ifak Dalam, David Darrocha. Masih David Darrocha kali ini. Kita lihat bola 1-2 yang coba dimainkan oleh anak-anak Persipura Jayapura. Masih belum menembus. Ortizan Salosa kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Ortizan Salosa sebelah kanan pertahanan kali ini. Sebuah sundulan coba dilakukan oleh Paulo Rumere yang datang dari belakang. Ya, ini adalah
crossing pertama yang dilakukan oleh oleh Ortisan, dan kita lihat apabila dia kerap melakukan ini sangat merepotkan, membahayakan lini pertahanan dari Medan. Andrew Yoga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSMS Medan. Mulai tidak tenang coach Raja Isa. Serangan kali ini dari anak-anak Medan. Maksudnya tadi kepada Rahmat Afandi, dan kali ini Fadli Hariri. Masih Fadli Hariri. Andrew Yoga yang dituju. Masih Fadli Hariri kali ini. Sundulan mengarah kembali. Masih ada Paulo Dumeri. Serangan balik melalui David Darrocha. 1 menit tambahan waktu. Masih David Darrocha. Dorong saja. Sayang sekali kita lihat Ian Luis Cabes yang dituju. Masih dapat dikontrol dengan baik kali ini oleh Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes berusaha melewati Fabricio Bastos. Buang saja bola oleh Fabricio Bastos. Ya, satu kesempatan terakhir di babak pertama ini, apakah dari sepak pojok ini? Tapi paling tidak dalam pertandingan ini kedua kesebelasan dari pemain yang tampil di sini tidak emosi, bisa menjaga pertandingan tidak berlangsung keras, di mana bola bisa mengalir dari ke kaki. Tapi memang harus diakui kurang adanya manuver-manuver yang berbahaya. Peluang kali ini, Galis Daryono terbang dia untuk menyelamatkan gawangnya. Dan sepertinya memang dia sempat bertabrakan dengan para pemain dari Persipura Jayapura. Kalau dibandingkan dengan Jenry Pito, memang malam ini Galih lebih kerja keras. Di situ membuktikan bahwa memang lebih mendominasi Persipura di babak pertama ini, Rendra. Ya, inilah dia Galis Daryono, mantan penjaga gawang timnas PSSI U23. Baru saja wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menandakan babak pertama bola Senin Super Jarum Indonesia Super League antara PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura.